Kalau nggak lockdown, risikonya akan banyak orang tertular. Nah, kalau banyak orang tertular, makin banyak korban, jadi pandeminya semakin heboh. Nah, mau nggak mau Ini gue kemarin baca ada 2 obat ditemukan. Itu mau dibeli sama Jokowi nih kan, mau dibawa ke Indonesia nih kan. Ya. Padahal sebenarnya obat itu kan udah beredar di Indonesia kan, Dok ya. Menurut lo, Dok, kedua obat ini efektif nggak untuk bisa mengobati corona? Ini sebetulnya kita pakai sangat karena ketat, demam dikit aja udah. Iya. Nah, itu Batuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini kebetulan gue lagi nganterin anak gue yang masih baby mau vaksin di klinik beliau. Biasa emang udah langganan di sini. Nah sekalian Sempet-sempetnya ya, sempet-sempetnya. ya. Sekalian gue mau diskusi lebih dalam sebenarnya mengenai corona. Tadi gue sempat diskusi di luar video ini, tapi gue pengen biar teman-teman juga pahamin apa sih corona itu. Nah, kebetulan Dr. Christoforus ya nama panjangnya Christoforus, dokternya. ya. Dr. Christoforus, lu praktek di mana ya, Dok? Selain di sini ya kita kan ada Di sini tuh di mana? Ini Inharmoni, ya, Inharmoni Klinik. Inharmoni Klinik. Ya, Inharmoni Klinik ini klinik vaksinasi pertama di Indonesia. Nah, kita punya 3 cabang yang kita kelola sendiri dan ada 20-an mitra franchise Indonesia. Dokter ini sebenarnya memang ahli vaksin tuh gimana? Ya, aku internis, tapi juga vaksinolog. Oke. Jadi kita mempelajari vaksinasi lebih banyak, lebih dalam, dan ngasih training lah tentang vaksinasi itu. Iya. Ini kita kalau mau bicara gini, Dok ya, ini bicara pandemik kan. Sekarang ini kan corona lagi Ya. heboh nih, Dok. Ya. Corona COVID-19. Nah, gambaran dokter mengenai COVID-19 ini, apa sih barang ini gitu loh? Ini makhluk apa nih orang? Ini bukan nih orang, makhluk apa nih virus gitu? Kan Ya. makhluk hidup ini kan, Dok, virus ini Ya kan? namanya virus ya, virus. Ya makhluk yang sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Dia masuk ke mangsanya, lalu tubuh mangsanya dia akan bereplikasi. Jadi dia ngambil sel kita. Nah, sel kita ini yang kemudian dipakai untuk sebagai produsen untuk membuat pasukan-pasukan buat virus-virus yang lain. Gitu. Nah, virus-virus yang lain ini lalu keluar dari tubuh kita menyerang orang lain. Oke. Taking over tubuhnya orang lain dan seterusnya, and the cycle repeats lah. Gitu kan? Ya Nah, emang COVID-19 ini, Dok, ini sebelumnya udah ada katanya ya? sebetulnya COVID-19 ya baru ditemukan manusia di 2019 akhir kemarin. Oke. Tapi namanya COVID ini kan sebetulnya gini, COVID adalah disease-nya, penyakitnya, coronavirus disease. Iya. Virusnya adalah SARS-CoV-2. Karena kenapa dikasih nama SARS-CoV-2? Karena ini mirip dengan virus corona yang menyerang waktu SARS. Jadi hampir 20 tahun yang lalu kan ada SARS tuh 2002 itu. Waktu itu virusnya juga virus corona. Dan itu juga sudah menyebabkan wabah ya kan. Di dunia juga sempat heboh. Lalu kurang lebih 2012 itu keluar lagi namanya MERS. Jadi MERS-CoV itu juga MERS coronavirus. Jadi sama-sama virus corona. Nah sekarang keluar virus corona yang bikin wabah yang versi ketiga. Kita kasih nama SARS-CoV-2 karena ada kemiripannya dengan yang SARS. SARS-CoV-2 ya? Ya. Oke. Nah SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit namanya COVID-19. Penyakitnya namanya COVID-19. Penyakitnya namanya COVID-19. Jadi kayak punya virus HIV menyebabkan AIDS. Oke. Gitu lah kira-kira. Oke, jadi virusnya ini corona. Ya, virus corona ini namanya SARS-CoV-2. Oh, tapi kayak gini, Dok ya. Kok yang kemarin itu yang dulu pernah beredar virus apa tadi, virus corona ini, itu kenapa nggak bisa terjadi sampai kayak begininya gitu, Dok? Sebetulnya virus itu kan selalu mutating, sama kayak manusia lah. Cina campur Jawa jadi Cina Jawa. Cina Jawa ya kan. Jawa sama Sunda jadi Jacun, katanya Jawa Sunda kan gitu. Ya, sama seperti manusia juga kawin campur si virus juga sama. Nah, ini kan disinyalir ada perkawinan antara virus corona yang ada di manusia dengan di binatang. Oke. Yang menyebabkan ini virus jadi menyerang manusia dan manusia belum punya antibodi. Karena ini virusnya kawin campur dengan virus yang dari binatang, katanya begitu. Karena dia campur sama virus binatang ini, makanya lebih kuat nih sekarang. Iya, sama-sama virus corona tapi yang penularannya dari binatang. Oh, sebelumnya hanya virus manusia nih ya? Ya, sebelumnya dari dulu virus corona ada yang bersirkulasi di binatang, ada yang di manusia. Oke. Tapi ini kawin campur, jadilah spesies yang lebih ganas. Tapi ini kata para ahlinya loh ya.
gue sendiri kan bukan peneliti di virus, jadi aku baca, dengar. Lu lebih ke vaksin nih ya, lebih ke ahli vaksinnya dok ya. Nah jadi gini dok, gambaran secara keseluruhan, lu pribadi deh, lo takut gak nih sama COVID-19 ini? Sebetulnya COVID itu secara angka kematian ya itu cukup tinggi, tapi sebelumnya banyak pandemi-pandemi yang lebih mematikan sebelumnya ya. Hanya saja di Indonesia kita nggak tahu nih, di Indonesia kenapa angkanya tinggi banget. Kalau dunia menyatakan COVID-19 ini mortality rate atau angka kematiannya kurang lebih sekitar 3%-an dunia. China katanya 2%-an, 2-3%. Tapi di Indonesia terakhir ini katanya bisa sampai 8%-an lebih. 8%. Ya itu kan gila kalau banding dunia. Jadi ya artinya kalau 8% itu kan kira-kira kalau ada 100 orang yang kena, 8 orang meninggal kan. 8 orang benar. Tapi gue kok nggak yakin dok 8%, karena gini ya, menurut gue deh dok ya, pandangan gue 8% itu karena orang-orang yang terinfeksi virus katanya kan sekitar hampir 200 nih dok, yang meninggal sekian. Itu kan orang-orang yang melaporkan aja baru. Betul. Gue masih ngerasa ini sebenarnya mungkin masih udah banyak tersebar di Indonesia, tapi memang belum terlaporkan dan belum juga dicek. Karena teman-teman gue aja yang kalangan menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas, mereka buat ngeceknya susah dok. Apalagi yang agak susah nih ya kan. Nah kalau menurut lo gimana? Gue yakin di Indonesia mungkin dok ya, dari sisi daya tahan tubuhnya atau sisi iklimnya, kayaknya lebih kuat nih ngadepin COVID-19. Dari sisi keilmuan lo? Sebetulnya sih mungkin memang masalahnya kenapa itu tinggi karena mungkin itu under detected atau under reported sih. Mungkin ya, tapi kan kita ya mau nggak mau harus percaya sama laporan pemerintah karena kita nggak punya data yang lain kan gitu. Saat ini ya kita cuma punya itu, jadi ya kita ikut aja dengan data pemerintah. Tapi kalau berdasarkan data pemerintah kan jadi seolah-olah kayaknya besar. Ya kita tunggu, mudah-mudahan nanti ke belakang makin ketika reporting dan detection system di negara kita juga makin maju. Mungkin pemerintah juga sedang berupaya untuk mengumpulkan test kit dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketahuan lebih banyak, lebih cepat, jadi lebih bisa segera diberantas. Itu sih harapan kita ya. Kita para dokter juga mengharapkan itu gitu. Karena kan yang bikin stres itu karena sekarang semua orang takut, lalu semua orang juga ikut panik. Lalu setiap kali ada orang yang meninggal juga langsung disangka corona. Ya social pressure-nya begitu tinggi, nanti habis itu akan ada economic pressure kan gitu. Bagi kalau udah lockdown ya mau nggak mau. Kalau nggak lockdown, risikonya akan banyak orang tertular. Kalau banyak orang tertular, makin banyak korban, jadi pandeminya semakin heboh. Nah mau nggak mau kita cool down, lockdown dan sebagainya. Ya social itu distancing ini pasti akan ya social distancing sampai ke lockdown, ya mau nggak mau itu akan berdampak sama yang tadi, ada yang panik, ada juga yang stres, ya ekonomi juga akan berkurang atau bahkan berhenti berguling ya. Ini pasti semua juga mikirin, kami juga di Naruni juga mikirin metode-metode supaya tim kita juga bisa meminimalisir aktivitas di klinik. Cuman kan nggak mudah itu, ya kan? Restoran apalagi nggak mudah, buat banyak bisnis itu nggak mudah, buat mall nggak mudah. Tapi tapi kalau bisnis tuh kayak makin kencang nggak ya gitu dia? Ya ini lu jualan vaksin. Ini emang masalahnya juga banyak orang yang mereka takut, panik, jadi mereka juga pada mau vaksin flu misalnya gitu kan, vaksin pneumonia. Lo vaksin flu ada dok ya di sini dok ya? Ya gue udah nyuntik sih sebenarnya yang 4 apa tuh 4 strip ya tuh apa? Yang 4 strain. 4 strip. Ada, cuman kan kita juga terbatas karena sekarang juga permintaan di mana-mana juga meningkat gitu. Cuman sayangnya teman-teman juga mesti tahu nantinya gitu ya. Nanti kan lo publikasi begini kan orang juga mesti, yang dengar juga mesti tahu faktanya. Jadi I have to share gitu bahwa vaksin flu pneumonia tidak mencegah corona loh ya secara langsung, tapi mungkin bisa membantu secara tidak langsung. Maksudnya? Secara tidak langsung artinya begini, infeksi saluran nafas itu biasanya tumpang tindih. Jadi biasanya ada namanya co-infection, yang satu masuk nurunin daya tahan tubuh kita, buka pintu masuk, habis itu yang lain numpang gitu. Infeksi numpang akhirnya daya tahan tubuh turun, virus lain masuk, nyerang jadi berat. Jadi ini corona bisa numpang nih. Kita kena flu, kena pneumonia, habis gitu kita jadi minimal kita mencegah dulu daya tahan tubuh kita diturunin sama virus flu yang biasa gitu dok ya? Iya, mencegah, karena kan flu itu jauh lebih banyak dari corona. Iya. Sebetulnya secara jumlah
flu itu yang kena dan yang meninggal jauh lebih banyak daripada corona sebetulnya. Oh. Yes, kayak di Amerika aja setengah tahun terakhir udah 46 juta yang kena flu dan 45.000 orang yang meninggal di Amerika saja. Iya. Gitu. Tapi ini kan musiman, memang selalu setiap tahun, jadi orang sudah paham nih apa dampaknya gitu. Jadi, dan kalau dilihat antara yang kena dengan yang meninggal kan 0,1% nggak terlalu heboh kan gitu. Ya tapi corona ini kan karena sekian persen orang jadi takut kena 100 orang, 8 orang meninggal, wah ini gue bisa jadi salah satunya kan gitu. Ini yang bikin orang kan jadi panik. Karena dan pandemik ini ya, jadinya ya. Pandemik. Nah, Jadi ini untuk cegah ini aja, cegah untuk penularan secara tidak langsung, itu aja sih. Jadi minimal virus vaksin flu yang selama ini beredar yang di tempat lo ini minimal untuk menjaga agar daya tahan tubuh kita nggak dihancurin dulu sama flu-flu yang ada sekarang yang biasa. Karena flu kan banyak. Kan cuaca juga lagi nggak bagus nih kan, cuaca lagi nggak bagus nih. Jadi seandainya misalnya corona itu masuk ke tubuh kita, antibodi kita kerjanya untuk melawan corona aja gitu dok ya. Kayak gitu mungkin ya kira-kira ya. Lebihnya lah. Ilustrasinya ya. Nah sekarang ini dok, ini gua kemarin baca ada 2 obat ditemukan. Ya. Ada obat malaria, kloroquine sama obat. Ya, itu dan itu mau dibeli sama Jokowi nih kan, mau dibawa ke Indonesia nih kan. Ya. Padahal sebenarnya obat itu kan udah beredar di Indonesia kan dok ya. Kloroquine itu udah banyak ya. Bio Farma juga udah bikin nih kalau nggak salah ya. Dan beberapa pabrik-pabrik Indonesia yang lain. Nah, menurut lo dok, kedua obat ini efektif nggak untuk bisa mengobati corona? Ini sebetulnya kita pakai karena kita ngikutin dari regimen yang dipakai di China. Jadi China ini begitu solid dan begitu luar biasa ya, mereka menghadapi pandemi ini betul-betul kerja keras deh. Bekerja keras. Siang malam. Dokter-dokternya pun selain ada di garda depan, nyembuhin pasiennya atau nyelamatin pasiennya, ada yang garda belakang dia meneliti virusnya, vaksinnya, obat-obatannya dan sebagainya. Dan karena penelitian buat obat itu butuh waktu lama, antara 8 sampai 20 tahunan, penelitian vaksin bisa 10, 20, 30 tahunan. Jadi dicari dulu yang ada. Nah, obat-obat yang ada ternyata menurut banyak ahli juga masih cukup efektif, walaupun ya ini masih eksperimental judulnya. Tapi dalam kondisi wabah pandemi seperti ini, efektivitas yang nggak 100% pun kita pakai. Daripada nggak ada sama sekali. Daripada nggak ada sama sekali, daripada nggak tolong, minimal bisa menyelamatkan sebagian. Iya. Jadi ini obat ini dari pemerintah, dari dokter-dokter di China itu mereka udah bikin guideline, protokol yang mereka pakai, yang mereka rasa bisa berhasil, di-share. Bahkan ada yang share di Alibaba Cloud segala untuk dokter-dokter begitu. Kita download, kita pelajari, ya udah kita pakai yang mereka udah teliti itu dulu. Oh, jadi kalian nih sama dokter nih udah saling komunikasi juga nih dok ya, seluruh dunia nih ya? Di China ini mereka share kok pengalamannya, bahkan cara penanggulangannya, cara apa yang mereka lakukan sana, mereka dibagikan ke seluruh dunia? Mereka share dalam bentuk protokol-protokol begitu. Termasuk di Alibaba Cloud itu? Iya, itu saya baru dapat ke malam juga tuh, mereka share ada platform untuk komunikasi para dokter yang menghadapi corona. Jadi saya rasa sih dokter-dokter seluruh dunia tuh bergerak solid lah, pengen supaya virus ini cepat sembuh, cepat musnah dari muka bumi ya. Walaupun itu nggak mudah, tapi ya paling nggak pandemi harus segera berakhir. Iya. Nah terus gini dok, ini berhubungan sama keahlian lo nih dok ya, dari sisi vaksinasi nih. Lo yakin nggak vaksin ini bakal ada ntar? Dalam waktu dekat ini? Kan di Amerika kan udah mulai nih dok diuji coba kan? Iya. Gimana? Kan biasanya vaksin itu kan lama banget diprosesnya dok, kayak vaksin HIV aja sampai sekarang juga belum jadi. Betul. Itu udah dari kapan penyakit, ya kan? Menurut lo gimana? Vaksin ini apa bener akan ada apa enggak? Kalau satu penyakit itu udah dinyatakan WHO sebagai pandemi, biasanya itu kan yang bikin lama dalam proses penelitian sampai penemuan vaksin ini kan karena harus melewati beberapa fase. Yang satu fasenya aja bisa berbulan-bulan. Saya uji coba dulu di hewan, ya kan? Efektif atau enggak di hewan, lalu di manusia diambil dosisnya berapa, jadwalnya gimana, efektivitasnya berapa dalam skala kecil, baru habis itu kalau ini aman, efektif, baru buat skala besar yang ribuan orang, ya kan? Jadi ada beberapa fase, terutama 3 fase lah biasanya yang paling lazim ya. Nah ini fase-fase ini membutuhkan untuk sampai dapat licensing dari badan regulator itu dokumennya banyak. WHO dok ya? Ya enggak, biasanya itu badan obat pengawas obat dan makanan di
setiap negara. Kalau Amerika kan FDA, di Amerika di Eropa EMA, ya di Australia TGA. Ya kalau penelitian di Amerika mereka harus dapat lisensi dari FDA dulu. Biasanya kalau FDA dapat, EMA dapat, negara lain ngikut sih karena banyak kan kiblatnya ke sana. Nah itu untuk sampai dapat licensing itu tahunan. Makanya kenapa vaksin biasanya belasan tahun baru rilis sampai puluhan tahun. Nah, tapi dalam hal pandemi biasanya semua orang dunia bersatu mencoba, banyak yang peneliti yang bikin, banyak yang submit data dan sebagainya, sehingga kolaborasi ini akan membuat lebih cepat, itu satu. Lalu lisensinya biasanya juga dikasih jalur khusus, kayak fast track gitu, untuk lisensi. Karena pandemi ini ya? Karena pandemi. Jadi orang mungkin efek samping dan sebagainya agak ya lebih ditolerir lah dibanding kalau yang biasa kan vaksin biasa sangat ketat tuh, demam dikit aja udah iya. Nah itu batuk kan? hati-hati tuh. Nggak, gue mau ngerokok dok. Wah itu ya. Kalau batuk rokok begini gue. Nah jadi nggak tahu juga lisensinya akan lebih dipercepat sehingga pada akhirnya biasanya vaksin lebih cepat. Cuman biasanya di zaman pandemik ini akan dikeluarkan dulu beberapa batch yang untuk menyelamatkan nyawa manusia dulu. Setelah itu baru nanti diselesaikan untuk sampai komersialisasi. Jadi mungkin akan ada waktu vaksin. Lama dok ya waktu ini ya? Bulanan sih. Tapi berarti ini vaksin-vaksin yang diciptakan di Amerika, di Cina semua dan di beberapa negara lain itu udah hajar dulu aja gitu kali ya? Tanpa uji coba lebih lanjut seperti kan butuh waktu kan dok sebenarnya kan? Ya pasti ada uji coba, cuman mungkin uji cobanya dipercepat apa? Gimana cara mempercepat uji coba biologis dok? Iya kan ada yang harus misalnya ini untuk dapat efektivitas sekian harus 6 bulan misalnya. Ya sekarang 1 bulan aja udah efektivitas sekian puluh % udah dianggap Iya. Di launch dulu gitu. Minimal mengurangi gitu dok ya? Minimal mengurangi, karena kalau virusnya satu bisa nular ke 3, 4, sampai 5 orang. Kalau ini efektivitas baru 50% pun paling nggak bisa yang ketularan cuma 2 orang. Atau bahkan 1 orang. Ini kan udah mengurangi beban banget. Oke, nah dok, lo punya saran nggak buat teman-teman semua di sini yang nonton? Kira-kira untuk menghadapi pandemik ini apa? Apakah misalnya kayak data tubuh kita atau apa yang ada di kepala lo dok yang ingin lo transferkan ke teman-teman? Sebetulnya sih saya simpel aja sih, karena virus itu nggak ada cara lain selain menghindari penularan dan meningkatkan daya tahan. Cuman itu. Daya tahan tubuh. Sebelum ada obat maupun vaksinnya, nggak ada cara lain selain menghindari penularan sama daya tahan. Daya tahan kan kita udah tahu bersama dari zaman SD diajarin istirahat, makan, pola hidup dan sebagainya. Vitamin C. Ya, vitamin banyak lah. Saya nggak mau jualan vitamin ya, apa aja. Tapi lo ada suntik vitamin C juga kan di sini? Ada. Iya. Vaksin itu kan cuma ngurangin risiko aja, tapi yang penting juga menghindari penularan. Nah, penularan menghindari gimana? Ya, salah satu yang simple social distancing, kasih jarak. Ini kayak di klinik kita kan kasih jarak-jarak gini kan supaya orang nggak terlalu dekat ya, sehingga ngurangin risiko penularan kalau antar pasien dengan orang yang berbeda gitu. Lalu kalau bisa jangan terlalu banyak aktivitas keluar. Ya paling bagus sih lockdown, cuman masih secara ilmu kedokteran yang paling bagus memang lockdown. Lockdown itu akan membuat kita di sini yang kena hanya kita sini sendiri dan tidak memberikan ke orang lain. Prinsipnya kan gitu. Masalahnya kita nggak tahu siapa yang kena kan? I don't know, you don't know. Oke. Ya, secara pribadi, lo pengen lockdown apa nggak bagusnya Indonesia ini? Sebetulnya kalau pengen sih nggak pengen. Nggak pengen. Kondisi begini nih yang ada nih. Kalau orang Indo sini bisa social distancing, meminimalisir aktivitas, bisa kayak work from home, harusnya nggak perlu lockdown. Tapi masalahnya pada bandel-bandel nggak nih teman-teman kita? Kalau pada bandel-bandel masih banyak yang nongkrong ya. Nongkrong, malah anggap liburan, work from home jadi walking kan ya. Pada akhirnya mesti lockdown. Iya, pada akhirnya mesti lockdown. Ya, kalau nggak pada bisa, akhirnya mesti lockdown. Kalau ini nggak bisa menjaga penyebaran virusnya ya mau nggak mau. Tapi efek lockdown itu kan ngeri loh dok. Ekonomi hancur loh. Kita nggak mati karena corona, mati karena kelaparan bisa jadi dok. Bisa jadi. Efek mati tinggal bergeser doang. Yang tadinya mati karena corona bisa karena makanya supaya nggak jadi kelaparan ntar kita. Supaya nggak jadi itu memang kita juga menganjurkan ya coba
kuranginlah aktivitas yang banyak kemudian untuk keluar lah. Kita juga udah mulai komit di manajemen kita juga pakai online meeting dan sebagainya. Udah mulai pakai Zoom gitu ya? Iya. Ya, thank you banget Dr. Christophorus. Jadi gue kebetulan memang udah sering vaksin di sini. Gue rutin udah berapa tahun dok ya? Udah sekitar 3 tahunan, 3 tahun lah kira-kira suntik vaksin flu. Jadi gue memang biasanya dok memang rutin, gue tiap 2 bulan pasti flu. Pasti tuh gue, penyakit abadi gue pasti tiap 2 bulan tuh flu. Makanya gue suntik agak ngurangin, paling agak dikit-dikit tinggal flu-nya. Tapi alhamdulillah lebih memperkuat daya tahan tubuh gue lah. Nah poin yang disampaikan di sini adalah tadi yang kita gali dari dokter Christophorus. Intinya kita jangan terlalu panik lah dok ya. Tetap waspada. Hindarin kerumunan, jaga jarak aman kalau katanya jarak aman ya. Ini kita aman nggak nih jarak ini? Nggak aman. Nggak aman, tapi nggak muat di kamera. Ya kira-kira gitu teman-teman semua. Nah, pandangan kalian bagaimana mengenai cuci tangan? Kan sebenarnya cuci tangan juga efektif nggak sih dok? Nggak gitu efektif juga kok. Efektif. Asal jangan kita cuci tangannya habis makan. Habis makan ya? Ini orang cuci tangan, masukin lewat hidung ya. Ya mengurangi paling tidak dok ya. Mengurangi dampak tertularnya virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Yes. Nah, teman-teman semua, kira-kira seperti itu diskusi gue kali ini dengan Dr. Christophorus. Tuliskan komentar di bawah ini, pandangan kalian bagaimana mengenai pandemik corona ini. Karena ini bisa kita bilang mengerikan, ya memang mengerikan, tapi dampak yang lebih besar apabila kita tidak bisa menjaga social distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini, ke depan ini bisa lebih berbahaya guys. Jadi yang ada kita kalau bukannya mati karena corona, yang ada kita mati karena kelaparan. Kan negara ini, mohon maaf, secara de factonya tanpa ada corona aja ekonomi kita lagi gerajuk-gerajuk nih sekarang nih. Apalagi dengan adanya corona begini dok, ini cukup mengerikan dan kita harus jaga betul. Ini perjuangan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana caranya menjaga negara dengan menjaga diri sendiri dulu. Oke teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini, bagikan ke seluruh sosial media kalian. Gua rasa semoga ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan, dan subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.